Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfan. Saya dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Jadi saya di sini akan membahas tentang beberapa materi yang di situ ada pembahasan tentang karbohidrat, lipid, dan protein. Selain itu, kita di sini juga akan membahas tentang uji kualitatif pada makanan, yaitu itu ada 4 poin. Yang pertama itu Sudan 3, biuret, benedik, dan lugol. Langsung saja kita bahas yang pertama itu tentang karbohidrat. Adapun pengertian karbohidrat tersebut merupakan senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan umum 1:2 dan banding 1. CnH2ON. Sumber utamanya berasal dari tumbuhan melalui proses fotosintesis. Dalam ilmu gizi, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Jadi karbohidrat ini merupakan sumber paling utama yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi setiap karbohidrat ini sangat dibutuhkan bagi tubuh. Mengapa? Karena dengan adanya karbohidrat ini itu bisa membantu kesehatan yang ada di dalam tubuh. Adapun fungsi dari karbohidrat, yang pertama itu sumber energi. Sebagai sumber energi utama, yaitu menghasilkan 4 kcal per gram. Glukosa adalah bahan bakar utama bagi otak dan sistem saraf. Jadi karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh itu akan diproses menjadi glukosa, yang mana glukosa ini nanti akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui sel darah. Kemudian glukosa itu juga merupakan bahan bakar utama bagi otak dan sistem saraf. Jadi seperti yang kita alami, kalau kita itu sering banyak pikiran ataupun banyak belajar, itu kita itu akan terasa lebih cepat dalam lapar karena tubuh itu butuh glukosa. Dan glukosa itu akan dihasilkan dari proses karbohidrat. Semua makanan yang masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi karbohidrat, baik itu berupa lemak ataupun protein ataupun sayur-sayuran. Maka itu semua apabila masuk ke dalam tubuh, maka semua itu akan diproses menjadi karbohidrat atau diubah menjadi glukosa sebelum disebarluaskan kepada seluruh tubuh. Selain menjadi sumber utama dari energi, karbohidrat ini merupakan juga cadangan energi. Kelebihan glukosa disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Jadi selain sumber utama, maka itu juga bisa menjadi cadangan energi. Yang ketiga itu penghemat protein. Jika asupan karbohidrat ini cukup, maka tubuh tidak akan memecah protein otot untuk energi efek anti-katabolik. Jadi apabila protein ini bisa mencukupi atau hemat, maka energi yang disimpan di otot dan di saraf itu tidak akan dipecah karena sudah melakukan proses penghematan protein. Kemudian pemberi rasa kenyang. Jadi serat karbohidrat ini memperlambat pengosongan lambung. Jadi apabila kita itu mengonsumsi karbohidrat, maka di situ kita itu akan terasa kenyang karena karbohidrat itu akan menumpuk di bagian perut sehingga di situ kita itu akan merasakan kenyang. Selain itu, fungsi dari karbohidrat itu juga sebagai pembentuk struktur. Pada tumbuhan, selulosa membentuk dinding sel, pada hewan glikoprotein dan glikosidik berperan dalam penggunaan sel. Adapun klasifikasi dan pembagian berdasarkan ukuran molekul itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu monosakarida atau gula sederhana. Adapun jenis dari monosakarida ini, yang pertama itu glukosa, seperti contoh dextrosa dan gula anggur. Kemudian ada fruktosa, seperti contoh gula, buah, dan madu. Kemudian ada galaktosa, seperti contoh bagian dari laktosa. Adapun fungsi dari ketiga tersebut, yang pertama itu glukosa itu merupakan sumber energi langsung ataupun hasil akhir dari pencernaan karbohidrat. Adapun fruktosa yang seperti contoh gula atau buah atau madu itu merupakan gula paling manis alami. Jadi
Selain ada hasil akhir juga ada gula yang paling manis alami. Adapun galaktosa tersebut merupakan bagian dari laktosa atau seperti contoh susu. Itu tidak bebas di alam ataupun terikat di dalam glukosa. Adapun sukrosa ataupun gula pasir itu akan masuk kepada pembagian dari polisakarida. Kemudian selain monosakarida, di situ juga ada disakarida. Adapun disakarida ini ada 3 bagian. Yang pertama itu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sukrosa ini seperti contoh gula pasir ataupun gula tebu. Maka kemudian maltosa ini seperti contoh gula malt atau biji-bijian. Sedangkan maltosa ini, laktosa itu seperti contoh gula dan susu. Kemudian yang ketiga itu ada polisakarida. Adapun polisakarida ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pati ataupun amilum. Adapun pati amilum ini seperti contoh beras, jagung, gandum, kentang. Juga merupakan karbohidrat kompleks dan sumber energi tahan lama. Kemudian ada glikogen. Glikogen ini seperti contoh daging, hati hewan. Termasuk dari keterangan itu cadangan energi hewan. Itu jarang ditemukan dalam makanan karena itu harus dibutuhkan dari hewan. Adapun selulosa itu sayuran hijau. Serat pangan tidak bisa dicerna manusia tapi baik untuk pencernaan. Jadi untuk karbohidrat tersendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kemudian selanjutnya kita itu masuk kepada protein. Protein ini pengertiannya yaitu makromolekul yang tersusun dari rantai panjang asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Unsur penyusunnya adalah CHON atau nitrogen dan kadang sulfur. Protein adalah zat pembangun utama tubuh. Jadi kata lain dari protein ini itu seperti cadangan energi. Jadi protein ini juga dibutuhkan oleh tubuh untuk sebagai cadangan energi untuk sama seperti dengan karbohidrat. Adapun fungsi luas dari protein, yang pertama itu fungsi struktural atau pembangunan. Jadi fungsi protein ini untuk membentuk otot, jaringan ikat, dan rambut, kuku, dan kulit. Jadi fungsi dari protein itu untuk membentuk otot, jaringan ikat yang ada pada tanaman. Selain itu juga ada pembentukan rambut, kuku, dan kulit. Adapun yang kedua itu fungsi enzimatik atau hampir semua enzim adalah protein yang mempercepat reaksi metabolisme. Kemudian fungsi yang ketiga itu ada transportasi dan penyimpanan. Jadi fungsi di protein ini sebagai transportasi hemoglobin mengangkut oksigen ataupun mengangkut lemak yang disimpan di dalam tubuh. Kemudian fungsi imun pertahanan, juga protein ini membentuk antibiotik untuk melawan infeksi. Jadi protein ini juga berperan untuk melawan infeksi yang masuk virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada sumber energi cadangan. Jika karbohidrat dan lemak habis, maka protein ini akan dipecah menjadi darah dan hormon pertumbuhan. Jadi protein ini selain menjadi fungsi struktural atau fungsi enzimatik juga sebagai energi cadangan. Apabila karbohidrat dan lemak itu sudah tidak ada, maka protein itu akan dipecah dan akan dipecah menjadi energi. Kemudian klasifikasi dan pembagiannya. Yang pertama itu protein fibrosa ataupun berserat. Untuk memanjang tidak larut dalam air, berfungsi struktural, contohnya kolagen, tulang, keratin, dan rambut kuku, mesin otot. Adapun yang kedua itu protein globular, bola atau bentuk bulat pada larut dalam air, berfungsi dinamis. Contohnya itu albumin, putih telur. Berdasarkan komposisi, protein yang pertama itu protein sederhana, yaitu hanya terdiri dari asam amino seperti contoh albumin dan globulin. Adapun yang kedua itu protein konjugasi. Asam amino gugus non protein, contohnya itu glikoprotein atau gula. Kemudian untuk
protein tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Pertama itu primer atau asam amino, yang kedua itu sekunder, hidrogen, tersier, dan kuarter. Untuk mendapatkan protein lengkap dari nabati, maka kita itu harus melakukan kombinasi makanan seperti contoh nasi, kacang merah ataupun roti gandum ditambah selai kacang untuk saling melengkapi asam amino yang kurang. Kemudian itu ada lipid atau lemak. Adapun pengertian dari lipid yaitu senyawa organik yang bersifat hidrofobik, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti eter ataupun kloroform. Secara kimia, lipid tersusun dari CHONP, fosfor. Berbeda dengan karbohidrat, lipid ini memiliki rasio HO yang sangat tinggi sehingga menghasilkan energi lebih besar. Adapun fungsi dari lipid, yang pertama itu sumber energi utama ataupun cadangan. Menghasilkan 9 KKL per gram, lebih tinggi dari karbon ataupun protein. Adapun ini juga disimpan di jaringan adiposa sebagai cadangan energi jangka panjang. Jadi lemak ini berbeda dari karbohidrat. Ini juga menghasilkan lebih tinggi dari karbon dan protein. Kedua itu pelindung organ vital. Jadi lemak ini sebagai bantalan lemak di sekitar ginjal, jantung dan usus itu melindungi dari benturan. Jadi lemak itu juga membantu melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh seperti ginjal, jantung, hati, dan usus itu supaya terhindar dari benturan. Kemudian yang ketiga itu isolator panas. Lapisan lemak di bawah kulit menjaga suhu tubuh. Jadi lemak ini juga mengatur suhu tubuh pada manusia. Yang keempat pelarut vitamin. Adapun lemak ini juga membantu penyerapan vitamin larut lemak. Kemudian yang kelima itu komponen struktur sel. Jadi lemak ini juga membantu membran sel yang mengatur keluar masuknya zat. Adapun klasifikasi pembagian lemak, yang pertama itu lipid sederhana ataupun lemak netral. Ini adalah jenis lemak paling umum dalam makanan dan tubuh, terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Berdasarkan jenis asam lemaknya dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu lemak jenuh. Lemak jenuh itu struktur kimianya CC atau rantai lurus. Adapun sifat fisiknya itu padat pada suhu ruang kecuali minyak tropis. Kemudian ada lemak tak jenuh, satu ikatan rangkap, C sama dengan C. Cairan pada suhu ruang membeku jika didinginkan. Adapun lipid kompleks fosfolipid, adapun glikolipid. Adapun yang pengertian dari fosfolipid terdiri dari gliserol ditambah 2 asam lemak ditambah gugus fosfat bersifat amfilik, mempunyai ekor hidrofik dan kepala hidrofik. Adapun fungsinya itu komponen utama membran sel dan membantu emulsifikasi lemak. Adapun glikolipid atau lipid ditambah dengan karbohidrat berfungsi dalam pengenalan antar sel. Banyak ditemukan di jaringan saraf. Selanjutnya kita itu masuk kepada uji kualitatif pada makanan. Yang pertama itu ada Regen Sudan 3. Adapun Regen Sudan 3 ini adalah zat warna diazo, pewarna sintesis yang bersifat lipolifik dan larut dalam pelarut organik seperti alkohol ataupun aseton. Dalam pengujian digunakan sebagai pewarna khusus untuk mendeteksi keberadaan lipid lemak dan dalam jaringan hewan tumbuhan. Jadi Regen Sudan 3 ini digunakan untuk menguji di dalam makanan itu apakah terkandung lemak atau tidak. Adapun fungsinya yaitu mewarnai globola lemak agar terlihat jelas di bawah mikroskop ataupun dengan mata telanjang. Adapun klasifikasinya yaitu yang pertama prinsip kerja Sudan 3, larut dalam lemak bersifat nonpolar dan tidak larut dalam air. Ketika ditetes, apabila diteteskan pada sampel ataupun pewarna ini akan terpartisi masuk ke dalam droplet lemak, mengikat asam lemak melalui gaya Van der Waals. Jadi apabila makanan itu positif mengandung lemak, maka di situ akan terbentuk warna merah ataupun oranye terang pada bagian sampel yang mengandung lemak. Adapun apabila sampel yang dilakukan itu tidak mengandung lemak atau negatif, maka di situ tidak terjadi perubahan warna sampel. Tetap dalam warna
awalnya itu asli atau bening. Adapun contoh penggunaan Sudan 3 itu sudah yang kita lakukan pada 12 bahan makanan. Adapun seperti salah satu contoh yang mengandung lemak pada contoh makanan tersebut yaitu seperti minyak goreng, tahu, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua itu ada Regen Lugol. Adapun pengertian dari larutan Lugol adalah larutan yang mengandung lodium dan kalium lodida yang dilarutkan dalam air. Adapun fungsi utama dari KL ini adalah untuk melarutkan L2 karena iridium murni sulit larut dalam air. Adapun fungsi dari Lugol yang itu sebagai uji kualitatif untuk membedakan antara amilum, pati, dan karbohidrat sederhana, monosakarida adapun disakarida, serta untuk mengamati struktur butir pati di bawah mikroskop. Jadi fungsi Lugol ini untuk membedakan mana itu amilum atau pati dengan karbohidrat, sehingga itu kita bisa membedakan karbohidrat dan amilum yang ada pada makanan. Adapun kualifikasi pembagian berdasarkan interaksi kimianya. Adapun prinsip kerjanya itu molekul iodium akan masuk ke dalam heliks molekul amilosa ataupun komponen penyusun pati. Ketika neutron terangkap dalam lilitan tersebut, terjadi transfer muatan yang mengubah struktur elektronnya sehingga menyerap cahaya pada spektrum tertentu. Adapun hasil dari penggunaan Lugol, apabila itu positif amilum atau pati, maka di situ akan muncul warna biru kehitaman atau biru tua. Apabila positif glikogen, maka sedikit berbeda, muncul warna merah kecoklatan. Apabila negatif, maka warnanya itu akan tetap berwarna kuning atau coklat muda. Warna asli dari Lugol. Ini terjadi pada sampel gula pasir, glukosa ataupun fruktosa. Adapun Lugol ini tidak bereaksi dengan monosakarida adapun disakarida karena molekulnya terlalu pendek untuk menjebak iodium. Adapun yang ketiga itu ada Regen biuret. Adapun pengertian dari biuret adalah larutan yang terdiri dari natrium hidroksida NaOH atau kalium hidroksida KHO dan larutan tembaga sulfat encer, dan nama biuret diambil dari senyawa biuret NH2CONH2 yang memberikan reaksi serupa. Adapun fungsinya dari biuret tersebut untuk mendeteksi keberadaan protein ataupun ikatan peptida dalam suatu sampel uji. Uji ini tidak mendeteksi asam amino bebas melainkan rantai polipeptida. Adapun biuret ini fungsinya itu untuk menguji apakah makanan itu mengandung protein atau tidak. Jika makanan tersebut positif mengandung protein, maka di situ akan muncul warna ungu atau violet, yang mana semakin pekat warnanya maka semakin tinggi konsentrasi proteinnya. Apabila makanan tersebut tidak positif lemah untuk peptida pendek, maka muncul warna merah muda atau pink, misalnya pada dipeptida ataupun tripeptida. Apabila negatif ataupun tidak ada protein dalam makanan tersebut, maka warna itu akan tetap berwarna biru muda, warna asli dari larutan biuret. Uji biuret adalah ujian spesifik untuk protein hanya senyawa yang memiliki minimal 2 ikatan peptida yang akan memberikan reaksi positif. Kemudian ada Benedict. Adapun Benedict ini, larutan Benedict adalah reagen yang mengandung natrium sitrat dan natrium karbonat sebagai pengompleks serta tembaga sebagai zat aktif. Adapun larutan ini bersifat basah lemah. Ini adalah uji kimia yang sangat penting untuk mendeteksi gula atau produksi. Adapun fungsi dari Benedict yaitu berfungsi untuk mengidentifikasi adanya gula produksi dalam sampel sekaligus memperkirakan secara kuantitatif kadar gula yang melalui perubahan warna. Jadi Benedict ini dilakukan kita itu untuk mencari sampel apakah di dalam makanan tersebut mengandung gula atau tidak. Adapun prinsip kerjanya yaitu gula produksi memiliki gugus aldehid atau keton bebas yang mampu mereduksi ion tembaga yang berwarna biru menjadi ion tembaga yang mengendap sebagai Cu2O atau tembaga berwarna hijau hingga merah bata. Adapun kualifikasi berdasarkan Benedict, gula produksi positif seperti contoh monosakarida, glukosa, fruktosa, galaktosa, dan beberapa disakarida seperti contoh maltosa dan laktosa.
Adapun gula non produksi ataupun negatif seperti contoh sukrosa atau gula pasir dan polisakarida pati karena gugus aldehid dan ketonnya terikat ataupun tertutup sehingga tidak bisa mereduksi. Adapun hasilnya berdasarkan gradasi warna, semakin tinggi kadar gula maka semakin tinggi endapan CO2 atau O-nya. Kadar gula apabila negatif maka biru tetap, tidak ada endapan. Apabila positif maka itu akan hijau sedikit halus. Adapun cara menguji benedik ini dilakukan dengan cara meneteskan cairan benedik ke makanan uji sampel. Setelah itu kemudian kita panaskan selama berapa menit atau 5 menit itu untuk mengetahui apakah makanan tersebut menghasilkan gula atau tidak. Jadi kesimpulannya biomolekul yang berada pada makhluk hidup itu ada 4. Yang pertama itu karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Yang juga itu dibutuhkan untuk tumbuh kembang pada manusia ataupun pada tumbuhan. Selanjutnya itu juga di situ apabila kita ingin menguji protein atau lemak yang berada pada makanan tersebut, kita itu bisa menggunakan cairan benedik, lugol, bioret, dan sudan 3 itu bisa kita gunakan untuk mengetahui dalam makanan itu apakah mengandung lemak, protein, ataupun asam nukleat. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.